3, 2, 1. Nama dosen mata kuliah evaluasi kinerja adalah Dr. Ir. Amir Tengku Ramli MSI. Ini ketua kelompoknya, Bapak Ahmad Subandi. Ini anggotanya, ada Bapak Saepul Rizal, Bapak Edwin Syarif, Bapak Eman Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Amir Tengku Ramli MSI. Kemudian yang saya hormati yaitu Ketua Kelompok, yaitu Bapak Ahmad Subandi. Kemudian yang saya hormati yaitu anggota kelompok, yaitu Bapak Edwin Syarif. Kemudian yaitu Bapak Saepul Rizal. Pertama-tama puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam dan tentunya kita limpah curahkan kepada junjungan kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa bermuajahah dalam acara yaitu kajian ilmiah evaluasi kinerja pegawai. Baik, di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua yaitu pemaparan materi, kemudian yang ketiga yaitu diskusi atau tanya jawab, dan yang keempat yaitu closing statement. Baik, menginjak kepada acara yang pertama yaitu pembukaan, insya Allah akan dibuka diskusi kelompok ini oleh ketua kelompok yaitu Bapak Ahmad Subandi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Eman Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Amir Tengku Ramli MSI selaku dosen mata kuliah manajemen kinerja sumber daya manusia dan teman-teman mahasiswa pasca sarjana Magister Manajemen Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan diskusi pada hari ini. Diskusi yang akan dilaksanakan oleh kelompok 2 ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah manajemen kinerja yang akan membahas terkait dengan evaluasi manajemen kinerja. Sering kita dengar bahwa karyawan merupakan aset perusahaan yang paling penting untuk perusahaan. Hal ini sudah jamak diketahui oleh banyak orang, namun bagaimana cara perusahaan mengetahui bahwa karyawan tersebut memiliki kinerja sesuai dengan harapan seperti yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk itulah kemudian perusahaan melakukan evaluasi atau penilaian kinerja terhadap karyawannya. Dengan demikian, mereka bisa mengetahui kinerja setiap orang di organisasi dengan tepat, mengukur keberhasilan atau kegagalan seorang karyawan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian, yang menjadi fokus adalah mengetahui seberapa produktivitaskah seorang karyawan dan apakah memiliki kinerja yang sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang. Sehingga karyawan, masyarakat, dan organisasi memperoleh manfaat. Mungkin itu hanya sedikit pengantar dari saya. Tentu untuk selengkapnya nanti akan kita bahas pada sesi diskusi hari ini. Dan harapannya semoga diskusi kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Demi lancar kegiatan diskusi kita pada hari ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kajian ilmiah diskusi kelompok 2 dengan bahasan evaluasi manajemen kinerja secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Subandi selaku Ketua Kelompok 2 yaitu tentang kajian ilmiah manajemen kinerja evaluasi. Menginjak pada acara yang kedua yaitu pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh 3 narasumber. Yang pertama yaitu
materi tentang definisi dan konsep dasar evaluasi kinerja yang akan disampaikan oleh Bapak Edwin Syarif. Assalamualaikum Pak Edwin. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua yaitu materi tentang pemanfaatan hasil evaluasi kinerja yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Saiful Rijal. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam Pak Iman. Ya, sehat ya Pak Saiful ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga yaitu materi tentang tolak ukur evaluasi manajemen kerja yang akan dipaparkan oleh narasumber kita yaitu Bapak Ahmad Subandi. Assalamualaikum Pak Ahmad Subandi. Waalaikumsalam Pak Sulaiman. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah insyaallah sehat Pak Sulaiman. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama dengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Edwin, yaitu judul materinya yaitu definisi dan konsep dasar evaluasi kinerja. Waktu 2 menit, saya persilahkan kepada Bapak Edwin. Ya, langsung saja. Terima kasih, Pak Iman. Pengertian dari evaluasi manajemen kinerja. Pengertian berdasarkan para ahli, evaluasi manajemen kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau kelompok atau unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuatu dan standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Di sini ada Al-Quran dan Al-Hadis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturaddu'una ila 'alimil ghaibi wasyahada wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepadanya yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bekerjalah mencari rezeki yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Tujuan evaluasi manajemen kinerja adalah suatu menjamin sasaran dari tujuan organisasi. Menurut Noel et al. 2003 tahun 2003, tujuan evaluasi juga untuk mengetahui posisi perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan suatu segera diperbaiki sehingga sasaran atau tujuan tercapai. Konsep dasar evaluasi di sini yang pertama ada pengembangan, yang kedua pemberian reward, yang ketiga motivasi, yang keempat ada perencanaan SDM, yang kelima ada kompensasi, yang keenam komunikasi. Manfaat dari evaluasi kinerja yang pertama memperkuat posisi tawar antara perusahaan dengan karyawan, yang kedua memperbaiki kinerja karyawan dan kinerja perusahaan, yang ketiga ada penyesuaian pembayaran kompensasi kepada karyawan, yang keempat ada sebagai dasar pembuatan keputusan dalam penempatan karyawan, yang kelima ada sebagai dasar untuk menetapkan pelatihan dan pengembangan, yang keenam ada sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengembangan karir karyawan, yang ketujuh ada sebagai dasar untuk melakukan evaluasi proses staffing. Yang kedelapan ada sebagai dasar definisi meninjau ulang prosedur penempatan karyawan. Evaluasi manajemen kerja di sini ada metode evaluasi kinerja, ada proses input, proses output, manfaat, dan di sini ada umpan balik dari lingkungan. Metode evaluasi kerja ada dua. Metodenya yaitu ada KPI dan AHP. KPI sendiri adalah indikator merupakan alat pengukuran yang digunakan sebagai pencapaian tujuan dalam menentukan derajat keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada AHP. AHP ini adalah merupakan profesor matematika dari Universitas Pittsburgh, Amerika Serikat pada tahun 1970-an. AHP ini teori umum ya tentang pengukuran yang digunakan dalam menentukan skala rasio. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Edwin yang telah memberikan atau pemaparan materinya tentang definisi dan konsep dasar evaluasi kinerja. Menginjak kepada narasumber yang kedua yaitu Bapak Saiful Rijal yang beliau akan menjelaskan tentang pemanfaatan hasil evaluasi kinerja. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Saiful.
Baik, terima kasih Pak Iman Sulaiman, Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja. Yang pertama itu adalah terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua terkait dengan pemberian kompensasi. Yang ketiga program-program peningkatan produktivitas. Yang keempat kesempatan promosi. Yang kelima terciptanya iklim komunikasi sportif. Itu terkait dengan hasil evaluasi yang dapat dimanfaatkan. Sebelum untuk mengevaluasi, yang perlu dipahami ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah jumlah individu yang akan dievaluasi. Yang kedua, distribusi penilaian kinerja. Yang ketiga, terkait dengan kualitas informasi. Yang keempat, kualitas pertemuan diskusi kinerja. Yang kelima, kepuasan terhadap sistem yang akan digunakan. Yang keenam, rasio antara biaya dengan keuntungan. Itu terkait dengan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja. Oke, itu terkait dengan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Iman Sulaiman. Baik, terima kasih kepada Bapak Saiful Rijal yang telah memaparkan tentang pemanfaatan hasil evaluasi kinerja. Baik, tibalah kita kepada narasumber yang ketiga, yaitu beliau akan menjelaskan atau memaparkan tentang tolak ukur evaluasi manajemen kinerja yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Subandi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Eman. Mohon izin menambahkan terkait dengan tolak ukur evaluasi manajemen kinerja. Sesuai dengan yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Edwin dan Pak Saiful terkait dengan definisi dan pemanfaatan evaluasi manajemen kinerja ini sendiri, yang pada ujungnya adalah bagaimana tolak ukur evaluasi kinerja karyawan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaiknya. Nah, mengingat terkait dengan tolak ukur, berarti kita bicara pengukuran, di mana pengukuran adalah kegiatan memberikan label angka terhadap suatu objek dengan mengacu pada standar satuan tertentu, di mana nanti hasilnya bisa berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Nah, pengukuran kinerja merupakan suatu cara mengukur arah dan kecepatan perubahan. Mungkin bisa kita ibaratkan seperti halnya meteran mengukur kecepatan sebuah mobil. Lalu muncul pertanyaan, mengapa tolak ukur ini dibutuhkan? Karena dengan adanya tolak ukur, tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut akan bisa diukur dan dijadikan pedoman untuk dasar evaluasi kinerja karyawan. Nah, tolak ukur evaluasi manajemen kinerja ada beberapa bagian subindikator. Yang pertama adalah produktivitas, yang kedua adalah pengendalian biaya, yang ketiga pemanfaatan sarana, yang keempat kesehatan dan keamanan kerja, yang kelima hubungan karyawan, disiplin kerja, dan yang keenam adalah pengembangan program itu sendiri. Nah, lanjut, ada beberapa unsur yang digunakan dalam penilaian kinerja karyawan. Yang pertama adalah prestasi, penilaian hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dihasilkan oleh seorang karyawan. Lalu yang kedua unsurnya adalah kedisiplinan, penilaian disiplin dalam mematuhi peraturan yang ada dan melakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepadanya. Lalu yang ketiga ada kreativitas, menilai kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitas. Yang keempat, bekerja sama, penilaian kesediaan karyawan terkait dengan berpartisipasi dan bekerja sama dengan karyawan lain secara vertikal ataupun horizontal di dalam maupun di luar, sehingga hasil pekerjaannya bisa lebih baik. Lalu yang kelima unsurnya adalah kecakapan, di mana penilaian dalam menyatukan dan melaraskan bermacam-macam elemen yang terlibat dalam menyusun kebijaksanaan dan dalam situasi manajemen apapun. Lalu yang keenam tentu adalah tanggung jawab, penilaian kesediaan karyawan dalam mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana digunakan, serta perilaku pekerjaannya. Nah, lalu kemudian unsur-unsur yang digunakan tadi dalam penilaian kinerja karyawan tersebut bisa dianggap berhasil apabila memenuhi beberapa persyaratan. Antara lain, satu, pengukuran terhadap hasil kinerja karyawan itu mengacu kepada sasaran dan standar yang ditetapkan oleh perusahaan tentunya. Lalu yang kedua, menghargai kontribusi karyawan, sejauh mana penghargaan kontribusi karyawan ini dihargai oleh perusahaan, baik reward ataupun punishment.
Lalu yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Apa saja kebutuhan pelatihan yang bisa dikembangkan untuk kemajuan karyawan itu sendiri. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah penerapan sasaran dan atau standar untuk periode penilaian berikutnya sebagai acuan nanti untuk penilaian evaluasi kinerja di masa yang akan datang. Mungkin itu terkait dengan tolak ukur, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah mempresentasikan materinya. Menginjak kita kepada acara yang ketiga, yaitu diskusi atau tanya jawab. Baik, di sini saya akan bertanya kepada narasumber yang pertama, yaitu Bapak Edwin Syarif, di mana beliau tadi telah menjelaskan tentang definisi dan konsep dasar evaluasi kinerja. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, yaitu dari pembahasan Bapak Edwin yang tadi telah disampaikan, sebenarnya apa tujuan dari evaluasi kinerja itu sendiri dan apa fungsi untuk perusahaan? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Eman. Di yang saya paparkan tadi ada dua tujuan dan manfaatnya bagi organisasi sendiri adalah apabila ada keterlambatan atau penyimpangan supaya dapat diperbaiki dalam kinerja sehingga tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan bisa tercapai. Itu bagi organisasi, sedangkan bagi individu sendiri adalah dengan evaluasi kerja, tujuan organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik. Jadi dari individu sendiri dievaluasi sehingga memotivasi untuk tercapainya tujuan dari organisasi itu sendiri. Seperti itu sih Pak. Terima kasih kepada Pak Edwin yang telah menyampaikan tanggapannya. Dari Bapak-Bapak narasumber yang lain, ada yang menambahkan? Boleh saya menambahkan Pak Eman Soleman? Silakan Pak Ahmad Subandi. Ya, untuk memperkuat jawaban dari Pak Edwin tadi, kaitannya dengan tujuan evaluasi manajemen kinerja, tentu fokusnya adalah bagaimana perusahaan menjamin pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Juga untuk mengetahui posisi perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan, supaya segera diperbaiki, sehingga sasaran atau tujuan perusahaan itu tercapai sesuai dengan standarnya. Gitu. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Edwin juga terkait dengan fungsi evaluasi kinerja, salah satunya adalah pengembangan. Nah, di satu sisi, selain pengembangan juga terkait dengan pemberian reward, di mana nanti dapat digunakan untuk proses penentuan kenaikan gaji, insentif, promosi, dan lain sebagainya. Mungkin itu sedikit menambah penguat dari jawaban Pak Edwin. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Ahmad Subandi. Mungkin dari yang lain? Baik, Ada saya lagi? tambahkan ya terkait dengan tujuan ya. Jadi memang ini tuh ajang penilaian terhadap manajer untuk mengukur kinerja individu ya, karyawan atau dalam tim selama jangka waktu tertentu. Jadi dalam waktu periode tertentu selama 1 tahun si staf atau manajer menilai karyawan itu seperti apa sih pencapaian pekerjaannya sesuai dengan tujuan perusahaan. Output proses itu apa yang dilakukan selama dia bekerja di perusahaan, termasuk dengan lingkungan sekitar, apakah dia mengerjakan secara teamwork atau individu, itu dilihat dengan jangka waktu tertentu, itu dilihat keberhasilannya seperti apa. Itu seperti itu. Mungkin tambahannya. Terima kasih Pak Eman dan narasumber yang lain. Baik, terima kasih kepada Pak Saiful Rijal yang tadi telah menambahkan pertanyaan untuk Pak Edwin. Ini kepada pertanyaan yang kedua, yaitu pemateri yang kedua, yaitu narasumbernya, itu Pak Saiful Rijal. Tadi Bapak telah menjelaskan tentang pemanfaatan hasil evaluasi kinerja. Kemudian yang saya tanyakan, dari pembahasan yang tadi Bapak Saiful sampaikan, hasil dari evaluasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk apa saja, Pak? Kira-kira. Baik, terima kasih Pak Eman untuk terkait kemanfaatannya. Jadi memang pertama yang itu terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, terkait dengan pengembangan terkait dengan prestasi peningkatan prestasi kerjanya seperti apa. Terus kedua memang terkait dengan pelatihan nanti untuk dikembangkan SDM ini akan lebih berkompeten gitu ya. Ada pelatihan segala macam.
Yang kedua yaitu terkait dengan pemberian kompensasi. Jadi yang berprestasi itu ada nilai tersendiri. Terus ada program-program peningkatan produktivitas terkait dengan meningkatkan bagaimana karyawan dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan bermanfaat sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas masing-masing. Kesempatan promosi itu paling penting dari staf menjadi memberikan kesempatan untuk jenjang karir ya. Jadi ketika misalkan dari hasil evaluasi itu bahwasannya si A itu cocok di posisi mana gitu dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Jadi ajang untuk seperti itu. Terus tercipta iklim komunikasi sportif. Jadi antara karyawan satu dengan yang lainnya itu menjalin komunikasi yang efektif dan efisien tadi, komunikasi yang lebih meningkatkan produktivitas, meningkatkan persamaan antara karyawan dengan yang lainnya. Sebetulnya itu manfaat dari evaluasi ini untuk mengukur sejauh mana kemampuan dan kapabilitas si karyawan itu sendiri. Nah di situ maka diperlukan adanya pengembangan. Kira-kira yang misalkan ada kekurangan di bidang mana, misalkan kayak sekarang ya zaman sekarang kan yang ada yang mahasiswa yang sulit ya untuk komunikasi, adaptasi, interaksi itu kan ada pengembangan pelatihan atau outbound ya atau kegiatan-kegiatan yang untuk teamworknya lebih kuat gitu. Jadi sebetulnya ajangnya hasil evaluasi itu dimanfaatkan untuk itu. Jadi sebagai program-program perusahaan untuk meningkatkan kompetensi maupun meningkatkan kemampuan karyawan. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang lain menambahkan, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Saiful Rijal yang telah menjawab pertanyaan. Mungkin ada yang dari narasumber yang lain, ada yang menambahkan, silakan. Saya tidak ada. Mungkin Pak Ahmad Subandi menambahkan. Sudah cukup, saya kira. Sudah cukup ya. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Saiful Rijal. Kemudian saya bertanya kepada narasumber yang ketiga yaitu Pak Ahmad Subandi. Tadi Bapak telah menjelaskan tentang tolak ukur evaluasi manajemen kinerja. Yang ingin saya tanyakan yaitu dari pembahasan yang Bapak Bandi tadi telah disampaikan, apa sajakah tantangan ketika perusahaan akan melakukan evaluasi kinerja? Dan bisakah terjadi kesalahan dalam proses evaluasi kinerja? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Eman. Terkait dengan pelaksanaan evaluasi kinerja, memang tidak selamanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Ada banyak tantangan tentunya ketika melakukan evaluasi kinerja. Mungkin salah satu tantangan dari berbagai macam tantangan, yang pertama adalah penilai atau rater tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penilaian kinerja. Nah, itu mungkin menjadi tantangan tersendiri yang pertama. Lalu yang kedua adalah karyawan itu sendiri, di mana enggan untuk ikut berpartisipasi dalam penilaian kinerja. Nah, lalu yang ketiga, tantangannya adalah berpotensi untuk menimbulkan konflik gitu ya. Yang keempat, terkadang hasilnya memang kurang maksimal karena dilakukan secara tergesa-gesa karena keterbatasan waktu. Dan yang terakhir, tantangan yang paling penting adalah tidak mendapatkan prioritas yang tinggi sehingga sering ditunda dan kehilangan momentum dari hasil evaluasi kinerja itu sendiri. Lalu kalau misalkan kita bicara tadi terkait dengan bisa terjadi nggak sih kesalahan dalam proses evaluasi kinerja? Tentu karena ini tools, tidak semuanya juga hasilnya akurat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada beberapa kesalahan dalam mengevaluasi kinerja manajemen kinerja itu sendiri. Yang pertama adalah terkait dengan efek halo, di mana kesalahan dilakukan oleh seorang manajer karena hanya menggunakan satu faktor dan mewakili faktor lain dalam mengambil keputusan untuk menentukan kinerja seseorang. Sebagai contoh, seseorang memiliki kesetiaan yang tinggi nih, seorang karyawan punya kesetiaan yang tinggi, maka manajer tidak memperhatikan faktor lainnya. Salah satunya belum tentu orang tersebut memiliki kinerja yang baik, entah dari hal kuantitas ataupun kualitas hasil pekerjaannya. Jadi jangan hanya melihat dari satu sisi saja. Lalu yang kedua, kecenderungan penilaian ini terpusat.
di mana kesalahan ini seorang penilai enggan memberikan penilaian sangat baik atau sangat buruk. Maka yang diberikan yaitu penilaian rata-rata. Nah, ini harusnya tidak boleh memberikan penilaian secara nilai rata-rata, meskipun karyawan tersebut memiliki kinerja yang bervariasi. Nah, kesalahan ini bisa terjadi misalnya, contoh, seorang penilai kurang informasi nih terkait dengan karyawan yang dinilai. Waktu yang tersedia sedikit dalam menilai dan mungkin juga kurangnya faktor pengetahuan yang memadai dalam melakukan penilaian. Nah, lalu yang ketiga, kesalahannya bias terlalu lunak dan keras. Artinya apa? Kesalahan di sini yaitu adanya penilai yang memberikan penilaian sangat baik dan sangat buruk saja. Karena penilai di sini memiliki sifat murah hati dan keras hati. Sebagai contoh, seorang dosen yang mengajar pada mata kuliah ekonomi misalkan hanya akan memberikan nilai A atau E, tidak tidak melihat dari faktor sisi yang lain. Lalu yang keempat, kesalahan itu bisa terjadi karena pengaruh kesan terakhir, di mana pengaruh kesan terakhir ini kesalahan penilai hanya memberikan penilaian pada peristiwa terakhir yang dilakukan karyawan. Misal sebagai contoh, di awal bekerja karyawan A memiliki kinerja yang baik. Kemudian di akhir periode karyawan A ternyata memiliki kinerja yang buruk. Maka penilaian yang terakhir itulah yang dinilai dan begitu sebaliknya. Nah, itu bisa jadi terkait dengan pengaruh kesan terakhir. Lalu yang kelima, ada nih yang sering terjadi kaitannya dengan prasangka pribadi. Nah, kesalahan penilaian ini karena hanya menilai pada satu faktor tertentu yang membuat penilaiannya tidak benar dilakukan. Entah itu karena dasar nilai baik atau buruk dalam menentukan kinerja karyawan. Sebagai contoh, misalnya kita melihat kita sebagai laki-laki nih menilai karyawan perempuan karena kita suka dengan perempuan tersebut, maka ya kita memberikan nilai terbaik. Itu karena ada prasangka pribadi dan itu seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang penilai. Nah, lalu yang terakhir adalah kesalahan serupa. Artinya apa? Artinya bisa terjadi karena penilai terpengaruh atas sifat-sifat yang serupa atau mirip dengan dirinya. Maksudnya adalah penilai membandingkan dirinya dengan karyawan yang dinilainya. Penilaian ini sangat tidak objektif tentunya karena hanya menguntungkan karyawan yang memiliki kemiripan dengan penilai, sedangkan karyawan yang tidak memiliki sifat atau kemiripan dengan penilai maka akan sangat dirugikan. Nah, itu mungkin beberapa penyebab terkait dengan kesalahan dalam mengevaluasi kinerja karyawan. Itu mungkin Pak Eman. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah memaparkan materinya dengan begitu panjang dan lebar dan juga sangat jelas sekali ya, sehingga kita mudah-mudahan kita khususnya yang mendengar ini menambah ilmu kita untuk kita lebih meningkatkan lagi tentang kinerja kita, khususnya kalau misalkan kita menjadi leader atau menjadi ketua dari sebuah perusahaan ataupun dari sebuah organisasi, bisa mengembangkan anak buah kita yang ada di perusahaan kita. Baik, menjak kepada acara selanjutnya yaitu acara yang keempat yaitu closing statement. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi dari tadi kita berdiskusi ya. Yang pertama yaitu tentang fungsi evaluasi kinerja. Di situ ada 6 poin yang tadi telah dipaparkan oleh Pak Saiful juga sama Pak Edwin. Kemudian juga pemanfaatan evaluasi kinerja, di situ ada 8 poin. Kemudian juga metode evaluasi kinerja. Di situ kita menganut 2 metode ya. Yang pertama adalah KPI, kemudian yang kedua yaitu AHP. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam diskusi kelompok 2 ini. Dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, mari sama-sama kita tutup acara pada kesempatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama kelompok 2 mengucapkan beribu-ribu terima kasih, kemudian juga meminta maaf apabila ada salah-salah kata, baik itu disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. teman-teman. Terima kasih.